perkenalkan nama saya Adelina Putri Indolamari, NPM 2157061001. Tentunya sebagian dari kita sudah mengenal apa itu PCR. PCR ini mulai berkembang sejak adanya pandemi COVID-19 untuk mendeteksi apakah pasien mengalami atau terpapar virus COVID-19. Sejarah PCR pertama kali ditemukan oleh seorang ahli bidang kimia bernama Kenny Banks Mullis. Melalui penemuannya ini, ia memperoleh penghargaan Nobel di bidang kimia pada tahun 1992. Lantas, apakah itu PCR? PCR merupakan suatu metode untuk mengamplifikasi suatu fragmen DNA yang bisa berasal dari hewan, tumbuhan, virus, maupun bakteri. Pada proses PCR, diperlukan beberapa komponen utama, seperti DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan ini digunakan sebaiknya berkisar antara 10⁵ sampai 10⁻⁶ molekul. Yang kedua adalah oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Yang ketiga adalah deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP yang berfungsi untuk mengubah konsentrasi efektif ion. Yang keempat adalah enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Yang kelima adalah komponen pendukung lainnya seperti senyawa buffer. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama, denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua adalah proses annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Namun, suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk dapat memperpanjang primer ini. Biasanya, di akhir siklus PCR waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA unta ganda. Reaksi-reaksi tersebut dapat diulang lagi dari 25 sampai 30 kali siklus, sehingga pada akhir siklus akan diperoleh molekul-molekul DNA rantai ganda yang baru yang merupakan hasil polimerase dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DNA cetakan yang digunakan. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforasi gel agrosa. Metode ini terdiri atas menginjeksi DNA ke dalam gel agrosa dan menyatukan gel tersebut dengan listrik. Hasilnya, untai DNA kecil pindah dengan cepat dan untai yang besar di antara gel menunjukkan hasil positif. Karena DNA polimerase mampu menghindari kesalahan pada proses amplifikasi protein. Di sisi lain, masalah dari metode PCR ini adalah biaya produksi yang tergolong cukup tinggi. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.